Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Pak Samsul Arifin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum kita mulai membahas materi ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, langsung saja kita lanjutkan di sini materi sambungan atau lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, Pancasila di sini merupakan ideologi bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas tentang Pancasila lebih mendalam dan nilai-nilai Pancasila, mari kita bahas dulu atau kita pahami dulu apa sih pengertian dari ideologi. Ideologi itu berasal dari kata ideos atau ideo dan kata logos atau logia. Kata ideo berarti ide atau gagasan dan pemikiran, sedangkan kata logi yaitu diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka jika digabungkan, makna atau arti dari ideologi adalah segenap pemikiran dan ilmu yang ditunjukkan untuk dapat mencapai suatu tujuan dari berbagai aspek kehidupan. Jadi itu adalah pengertian dari ideologi. Oke, kita lanjutkan. Ideologi yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ideologi terbuka dan yang kedua ada ideologi tertutup. Kita bahas dulu dengan pengertian ideologi terbuka. Jadi ideologi terbuka itu pandangan yang bersifat terbuka, tidak memaksa dan tidak menutup pemikiran, ide atau gagasan yang berasal dari proses demokratis, bukan berasal dari satu golongan kekuasaan saja. Jadi intinya ideologi terbuka itu bersifat tidak memaksa, terbuka. Ideologi ini lahir dari pemikiran-pemikiran sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Yang kedua ada ideologi tertutup. Pengertian dari ideologi tertutup itu adalah kebalikannya dari ideologi terbuka, yaitu ideologi yang bersifat memaksa. Di sini ideologi tertutup itu diciptakan oleh beberapa golongan atau kelompok saja, khususnya kelompok yang berkuasa pada sebuah negara. Jadi itu. Di ideologi terbuka ini lebih dinamis, lebih bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya negara yang menganut ideologi tertutup yaitu negara Korea Utara. Korea Utara adalah sebuah negara yang menganut ideologi tertutup, yaitu ideologi komunis. Jadi di sana semua kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut itu adalah hasil dari pemikiran kepala negaranya atau kepala pemerintahnya, yaitu presidennya. Seperti itu. Inilah perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama, sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup pemikirannya tertutup, kurang mengikuti perkembangan zaman. Jadi seperti itu. Yang kedua, nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral dan budaya bangsa sendiri. Kalau yang ideologi tertutup cenderung memaksakan dan mengambil nilai-nilai dari luar yang justru tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat. Yang ketiga, kalau ideologi terbuka itu pemikirannya berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan ideologi tertutup itu adalah penghasil pemikiran
hanya perseorangan saja atau individu, terutama dari penguasa negara yang menganut ideologi tertutup tersebut. Jadi bukan seperti bangsa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu termasuk ideologi terbuka, karena ideologi Pancasila itu digali dari nilai-nilai dan budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat Indonesia, seperti itu. Lanjut, ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi yang senantiasa mendorong terjadinya perkembangan baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Jadi ideologi Pancasila itu apabila ada budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, Pancasila ini adalah sebagai filter, penyaring ibaratnya. Jadi budaya yang masuk ke Indonesia baik yang dari luar itu disaring, yang bagus-bagus dipakai dan yang tidak baik itu dihilangkan. Jadi seperti itu. Jadi oke. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praksis. Apa sih nilai dasar itu? Jadi kita akan bahas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka ini satu persatu. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa sih nilai dasar tersebut? Jadi nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu adalah nilai yang bersifat universal. Di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi nilai dasar itu ya kelima sila Pancasila itu. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah nilai dasar Pancasila, bersifat tetap dan tidak dapat dirubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Apabila kalian merubah 5 sila Pancasila tersebut, maka sama saja kalian meruntuhkan negara kalian sendiri atau menghancurkan negara kalian sendiri, karena Pancasila adalah dasar negara kita atau pondasi negara kita, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lanjut, sekarang nilai instrumental. Apa sih nilai instrumental itu? Jadi nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, kelima sila tersebut. Nilai instrumental ini bisa berupa undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti itu. Jadi nilai dasar itu harus dijabarkan lagi ke dalam suatu aturan-aturan yang lebih umum lagi. Jadi seperti itu, lebih khusus, misalnya seperti itu. Seperti undang-undang yang mengatur tentang agama, mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, tentang pendidikan, tentang pertahanan dan keamanan. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah realisasi nilai-nilai instrumental. Realisasi itu adalah prakteknya, kenyataannya. Jadi seperti itu, praktek di kehidupan sehari-hari. Misalkan peraturan tentang beragama, kebebasan beragama. Jadi itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di Indonesia ini memiliki berbagai agama yang diakui oleh pemerintah. Ada 6 agama. Jadi
setiap warga negara, setiap masyarakat Indonesia itu harus saling menghargai antar pemeluk agama. Tidak boleh saling merendahkan atau melecehkan. Jadi harus saling tolong menolong, hidup berdampingan, berjalan serara, serasi, dan seimbang. Jadi seperti itu. Ini intinya nilai praksisnya, ini nilai prakteknya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Selanjutnya, selain memiliki nilai-nilai tadi, ada 3 nilai tadi: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini juga memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi normatif, yang kedua ada dimensi idealis, yang ketiga ada dimensi realitas. Yang pertama kita bahas tentang dimensi normatif. Nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dalam hal ini Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Di peraturan-peraturan yang di bawahnya atau penjabaran-penjabarannya Pancasila itu atau aturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan dengan Pancasila. Jadi apabila ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut harus dirubah atau diganti. Jadi seperti itu. Yang kedua, dimensi idealis. Nah, ini pengertiannya. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai filosofis yang mampu memberikan harapan, motivasi, dan optimisme untuk mewujudkan cita-citanya. Itu adalah nilai idealis. Jadi nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus bisa memberikan harapan. Merupakan nilai-nilai yang mengandung motivasi dan optimisme dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu, ada yang tahu cita-cita bangsa Indonesia? Cita-cita bangsa Indonesia itu adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Yang terakhir ada dimensi realitas. Itu suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat. Jadi ideologi Pancasila itu harus sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak monoton saja atau tidak kaku seperti ideologi tertutup. Ideologi Pancasila itu harus lebih terbuka, menerima segala kemajuan teknologi yang ada di Indonesia, media sosial yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu, tidak boleh kaku atau tertutup. Di sini fungsi Pancasila yaitu sebagai filter yang mampu menghalang dampak-dampak negatif dari kemajuan teknologi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Misalnya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia belum tentu semuanya bernilai positif. Pasti ada nilai-nilai negatif di dalamnya. Jadi Pancasila ini sebagai filternya. Ibarat kalian kalau minum teh, pasti kalian ada saringnya, ada penyaringnya. Kalau tidak ada penyaringnya, ya kalian pasti waktu minum teh kalian keikutan daun tehnya. Jadi seperti itu. Jadi kita ambil sari-sarinya saja, kita ambil yang baik-baik, yang jelek kita tinggalkan. Kita harus bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia sebagai jati diri bangsa negara Indonesia. Harus tetap sopan santun, seperti itu dengan siapapun, harus bersopan santun, harus memegang teguh nilai-nilai yang sudah ada di negara kita. Jadi seperti itu.
Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan jangan lupa kalian jangan hanya terfokus pada apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian tentang nilai-nilai Pancasila ini. Kalian bisa membaca buku, bisa mencari dari berbagai sumber internet, dari berbagai buku, dari yang lain lah, literatur yang lain. Yang penting bisa menunjang pengetahuan kalian tentang nilai-nilai Pancasila ini. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, atau ada penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang tepat, kalian bisa nanti komen di kolom komentar saya. Mungkin itu saja. Sebelum saya mengakhiri pertemuan atau video kali ini atau penjelasan kali ini, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Tetap semangat dalam belajar. Ingat, COVID ini bukan menjadi penghalang kita semua untuk tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.